Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Maghrib di podcast Horror Nightmare. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman horor, kisah nyata yang dialami oleh Anissa. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Namaku Anissa. Saat itu aku baru lulus SMA. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018 saat aku tinggal di Jakarta di rumah kakakku. Karena aku sedang mengurus pendaftaran untuk masuk sekolah perguruan tinggi, jadi untuk sementara aku tinggal di sana. Di rumah yang bisa dibilang cukup besar itu, kakakku hanya tinggal bertiga dengan anak dan istrinya. Aku sangat gembira ketika itu karena bisa bertemu dengan keponakanku yang berumur 4 tahun. Namun, ada satu yang mengganjal pikiranku. Kakakku bilang sudah sekitar 1 minggu ini keluarganya selalu diganggu hantu anak kecil. Mulai dari suara tangisan di tengah malam. Bahkan pernah suatu malam anaknya yang berusia 4 tahun terbangun dan terlihat sedang bermain sendiri. Saat ditanya, katanya dia sedang bermain dengan seorang anak laki-laki. Padahal saat itu rumah mereka tidak sedang kedatangan tamu. Lalu pernah juga saat kakak iparku sedang mengerjakan pekerjaan rumah, sosok anak laki-laki itu terlihat berlari dari lantai bawah ke lantai atas. Mendengar cerita kakakku itu membuatku merinding. Hingga akhirnya aku mengalaminya sendiri. Aku masih ingat malam itu malam Jumat. Saat itu aku baru saja selesai membaca buku untuk tesku nanti. Aku sangat lelah dan berbaring di atas kasurku. Aku lihat jam, waktu menunjukkan pukul 1 malam. Dan terasa sangat sepi sekali. Saat itu kakakku dan istrinya, juga anaknya yang berusia 4 tahun, sudah tertidur. Akhirnya aku pun memutuskan untuk tidur saja. Namun baru saja aku memejamkan mata, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara anak kecil yang menangis. Suaranya sangat jelas sekali. Aku pikir itu keponakanku yang mungkin terbangun karena ingin minum susu atau karena dia ngompol. Tapi setelah aku perhatikan, suaranya itu tak seperti tangisan keponakanku. Suaranya sangat berbeda dan suara tangisan anak itu seperti sedang kesakitan. Apa mungkin itu anak tetangga? Pikirku dalam hati. Aku mencoba memejamkan mata lagi dan tak menghiraukannya. Namun kali ini suaranya terdengar lebih kencang. Dan suara itu berasal dari lantai bawah. Karena penasaran, aku memutuskan ke bawah untuk melihatnya. Karena mungkin saja itu tangisan keponakanku.
Lalu aku mulai menuruni tangga perlahan. Terlihat sekeliling rumah tampak sepi dan gelap karena lampu rumah sudah dimatikan. Namun aku masih bisa melihat dengan jelas karena ada cahaya yang masuk dari luar menembus jendela. Aku pun melangkahkan kaki ke depan kamar kakakku untuk memastikan apa yang terjadi. Namun setelah aku dekati, suara tangisan itu bukan dari dalam kamar kakakku. Karena penasaran, aku diam sejenak untuk fokus mendengarkan dari mana asal suara tangisan itu berasal. Dan saat aku menoleh ke belakang, aku melihat ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun sedang berdiri tepat di depan jendela. Anak kecil itu sedang menangis menghadap ke jendela yang ada di depanku. Badannya tertutup siluet karena pantulan cahaya yang masuk dari jendela. Aku sedikit heran dan mulai ketakutan. Aku bertanya dalam hati, siapa anak itu? Dengan memberanikan diri, aku berjalan menghampirinya. Dan sekitar jarak 2 meter saat aku ingin menyapa anak itu, tiba-tiba saja anak kecil itu menoleh ke arahku. Astaga! Muka anak kecil itu berlumuran darah dengan luka sobek di dahinya. Anak kecil itu menatapku tajam dan aku sangat terkejut. Saat aku ingin berlari, entah kenapa kakiku sulit untuk digerakkan. Aku terpaku tak bisa bergerak dan hanya bisa berteriak. Dan akhirnya aku pun jatuh pingsan. Singkat cerita, saat aku membuka mata, aku sudah berada di atas tempat tidur, dikelilingi kakak dan kakak iparku. Mereka bertanya apa yang terjadi, dan aku pun menceritakan semuanya pada mereka. Keesokan harinya, kakakku memanggil Pak Ustadz untuk mengusir hantu anak kecil itu. Dan kata Pak Ustadz, hantu anak kecil itu mengikuti kakakku saat aku pulang melewati jalan bekas kecelakaan. Mungkin saja itu hantu korban kecelakaan. Setelah itu Pak Ustadz menyarankan agar kami sekeluarga meluangkan waktu untuk mengaji dan mendoakan arwah laki-laki itu agar bisa pergi dengan tenang. Kami pun mengikuti saran Pak Ustadz dan syukurlah sekarang hantu anak laki-laki itu sudah tidak pernah muncul lagi.